Saya juga jadi pemimpin acara ibadahnya, perayaan ibadah setiap hari Minggu. Biasanya disebut worship leader, kayak gitu. Terus juga saya biasa kalau ada kayak ibadah khusus untuk remaja, itu saya yang pimpin semuanya. Jadi dari awal, pertengahan hingga akhir, bahkan yang khotbah pun saya sendiri gitu. Jadi sebab itu sebenarnya pendeta. Opanya pendeta. Nah, terus pas papa saya melihat potensi saya ini menjadi seorang aktivis gereja sangat bagus, jor-joran, itu kayak excited banget karena ngelihat kayaknya ini penerusnya Opa kayak gituin kan. Jadi ini lumayan panjang ya, karena memang butuh kurang lebih 10 tahun saya 10 tahun mencari tentang Islam itu bagaimana dan seperti apa. Jadi ini juga salah satunya faktor kesukaan saya terhadap filsafat. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Masya Allah, pemirsa Wakaf TV dimana-mana berada, kembali lagi nih kita berjumpa dalam channel Wakaf TV. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih teman-teman sekalian. Seorang mu'alafah, seorang muslimah yang baru saja umur mu'alafnya hitungan hari. Masya Allah, ini masih baru lahir ya ibaratnya ya. Nah, bagaimana nih kisahnya ia memilih Islam? Kita ingin tahu juga bagaimana, tentunya ada pergolakan batin, tentunya ada hambatan ya, tentangan, rintangan yang dihadapi oleh dirinya dalam menemukan Islam dan memeluk Islam. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Kak, apa kabar Kak? Waalaikumsalam Mas, ya alhamdulillah baik. Baik ya. Panggilannya apa nih biasanya panggil? Keke. Keke aja? Iya. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Rineke Wilhelmina Rutantau. Oh, marga Sulawesi ya, Manado ya? Iya betul. Masya Allah. Umurnya berapa nih Kak sekarang? Alhamdulillah 25 tahun. 25 tahun ya. Ini kan masih muda banget ya masuk Islamnya. Iya. Tanggal berapa kemarin tuh? 11 Januari 11 Januari? Iya, 2025. Nah, nih Keke nih panggil aja. Udah nama Islamnya udah ada? Belum ada. Belum ada ya? Berminat gak pengen nyari nama Islam gitu? Pengen disapa sebagai nama muslimah atau pengen nama Keke aja gitu? Belum kepikiran Belum sih, kepikiran tapi ya? mungkin masih enjoy panggil Keke. Ya, mungkin nanti ya. Apakah Kakak mungkin baca-baca siroh sahabiyah gitu kan, para sahabat, mungkin tertarik nanti, ceritanya seru-seru soalnya. Para sahabat-sahabat Nabi perempuan itu. Nah nih Kakak, kita pengen tahu nih Kakak dulunya agamanya apa sebelumnya Kak? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Iya. Pengen tahu nih Kakak dulunya seperti apa gitu di agama sebelumnya sebagai seorang Kristen yang rajin beribadah, apakah punya pengaruh di daerahnya atau di gereja atau ikut pelayanan sana sini atau bagaimana? Dulunya seperti apa sih Kak? Iya, jadi kebetulan memang saya dulu pas di agama yang sebelumnya itu saya termasuk aktivis gereja. Seperti itu. Jadi ini back to story ya. Iya. Dulu itu memang saya dari kecil udah terlibat seperti pelayanan di gereja, terus juga jadi pembimbing jadi kalau di gereja saya itu kan dibagi ya, ada yang anak-anak di sekolah minggu, terus juga ada yang remaja, itu mungkin kisaran di umur 12 tahun ke atas gitu. Ada juga yang pemuda remajanya di atas lagi gitu, mungkin 17-18 tahun ke atas. Nah, dari umur yang sekolah minggu itu kecil, itu saya udah terlibat entah pas nanti buat Natal atau Paskah seperti itu. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur, saya juga tetap aktivis ke gereja, ikut
apa namanya, berbagai organisasi yang di agama sebelumnya. Terus juga saya sempat jadi pemusik di gereja. Saya pegang gitar. Jadi gitaris saya karena gitu. emang bisa main gitar. Sama saya dulu juga. Ya terus. Terus saya juga jadi pemimpin acara ibadahnya, perayaan ibadah setiap hari Minggu. Biasanya disebut worship leader, kayak gitu. Terus juga saya biasa kalau ada kayak ibadah khusus untuk remaja, itu saya yang pimpin semuanya. Jadi dari awal, pertengahan hingga akhir. Bahkan yang khotbah pun saya sendiri gitu. Gitu. Jadi sebelum ibadahnya dimulai itu pasti dari jauh-jauh hari saya mempersiapkan materi, saya belajar Alkitab dan sebagainya dulu. Seperti itu. Ngikut ini nggak kejuruan atau sekolah pendeta ya apa? Oh itu enggak ya? Enggak ikut. Itu emang rata-rata kan otomatis perlu ini screening atau ada kualifikasi kan untuk jadi pengkhotbah ya. Itu mereka pasti melihat potensi Kak Keke ya pada saat itu ya dipilih. Iya betul. Jadi maaf ya Mas ya. Iya. Pas dulu kan emang waktu di agama saya yang sebelumnya itu untuk yang para orang tua gitu melihat potensi saya, Keke ini public speakingnya bagus ya, seperti itu. Lalu memang saya aktivis gereja udah dari lama, dari kecil tentunya, ditambah lagi yang hampir semua acara atau event itu saya selalu terlibat di sana. Terus juga saya yang memang kalau di antara pemuda remaja lainnya, bahkan sampai anak-anak sekolah minggu itu mereka memang senang sama saya. Jadi maksudnya kalau ada sesuatu atau perselisihan kecil atau besar, jadi saya selalu jadi center atau mediasi atau mediator gitu sebutannya kan. Nah mungkin dari situ mereka melihat juga potensi saya. Terus juga saya kadang kalau misalkan setelah selesai ibadah itu, saya suka diajak sama pendeta kayak buat ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing tentang Alkitab. Terus juga gimana cara khotbah di saat pemuda remaja lagi ibadah yang khusus untuk pemuda remaja, seperti itu. Dan juga penyampaian tentang Alkitab untuk anak-anak sekolah minggu, seperti itu. Jadi fokusnya lebih kepada kegiatan di seputar gereja ya? Iya. Nggak aktif ke pengabaran Injil kemana gitu? Ke gereja-gereja lain nggak? Kalau gereja-gereja lain enggak, cuman kalau untuk kolaborasi misalkan gereja saya dengan gereja yang lain gitu bikin suatu acara untuk pemuda remaja, itu memang beberapa kali sering terlibat gitu. Kayak baksos gitu? Kurang? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Memang dulu kuliahnya apa Kak? Apa mungkin punya basic kali ya? Apa background pendidikannya? Dulunya kuliahnya apa? Saya kebetulan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Gitu ya. Pantesan punya potensi di situ juga ya, punya background di situ, makanya dipilih juga menjadi pengkhotbah. Masya Allah. Seru. Nah dulu itu orang tua pasti dukung ya, dukung kan pada saat itu kan. Selain itu orang tua ini nggak menanamkan nilai agama ke Keke ini, ditargetin menjadi seorang apa gitu, nggak, atau biasa aja gitu? Sebenarnya ini kalau flashback sedikit, opa saya berarti kan ayah dari papa saya gitu ya. Opa itu sebenarnya pendeta. Opanya pendeta. Nah terus pas papa saya melihat potensi saya ini menjadi seorang aktivis gereja sangat bagus, jor-joran, itu kayak excited banget karena ngelihat kayaknya ini penerusnya opa kayak gituin kan. Cuman ya qadarullah kan sekarang saya sudah beda agama gitu. Gitu, Masya Allah. Nah dulu ini kan menarik ya, Kak Keke nih masuk Islam masih baru-baru nih.
Saya pengen tahu dulu pertama kali dengar Islam di pikirannya atau yang terdengar di kakak tuh apa? Islam tuh sebagai ajaran apa gitu? Negatif atau positif gitu yang didengar pertama kali? Kalau untuk saya pribadi, Islam itu sebenarnya Islam itu tidak terdengar asing di saya karena ibu saya dulu memang seorang muslim. Muslimah. Ya, muslimah kayak gitu. Jadi ketika menikah dengan papa saya, mama mengikuti agama yang papa anut seperti itu. Jadi ketika dari kecil pun kalau misalkan dari keluarga besar mama, entah pas lebaran atau Idul Adha itu kadang-kadang suka ngajak saya gitu. Jadi saya ada gambaran, ternyata Islam tuh seperti ini, seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya terbesit di pikiran saya, Islam itu kira-kira agama yang seperti apa? Kalau buat saya, Islam itu agama yang simple. Simple dalam artian kayak gini, sholatnya itu sebentar, tapi dalam 5 waktu. Seperti itu. Dan saya juga tertarik sama Islam itu, dulu ada pikiran tertarik sama Islam karena konsepnya tuh ketuhanannya tuh ya udah Tuhan tuh satu. Kayak gitu. Jadi udah ini ya, udah awal tuh udah mengetahui ya sebenarnya cukup jelas lah untuk Islam tuh sebagai sebuah ajaran atau agama yang dikenal, luarnya aja gitu. Jadi udah mengetahui Islam itu simple, kemudian ibadahnya simple juga gitu kan, nggak seperti agama lain kan perlu persiapan ini itu gitu kan. Ini cuma pakai mukena, gelar sajadah, sholat gitu kan. Nah, Masya Allah. Nah, saya penasaran, kakak kenapa tertarik sama Islam? Ya, jadi ini lumayan panjang ya, karena memang butuh kurang lebih 10 tahun saya 10 tahun mencari tentang Islam itu bagaimana dan seperti apa. Jadi ini juga salah satunya faktor kesukaan saya terhadap filsafat. Itu, dan mungkin dari potensi saya waktu masih kecil, jadi saya 5 bersaudara, dan orang tua saya bilang, khususnya mama itu paling sering bilang kalau kamu itu anak yang dari kecil umur 3 tahunan, 4 tahun ke bawah itu udah kritis cara berpikirnya. Kayak gitu. Bahkan kalau soal konsep ketuhanan pun itu udah mulai terbesit di pikiran, kayak gitu. Lalu saya di antara 5 saudara yang lain, saya yang enggak TK. Jadi saya langsung SD. Nah, kebetulan saya SD-nya itu kan di swasta. Nah, swasta tapi nuansanya itu kayak nuansa sekolah Islam. Meskipun di sana juga terdapat banyak siswa-siswa yang nonis, sekitar 15-an lah kayak gitu. Nah, kebetulan di SD saya itu setiap hari kalau misalkan kita mau belajar, itu pasti disuruh diluangkan waktu 30 menit untuk baca Al-Quran sama untuk mengaji kan, mengaji sama berdoa dulu, seperti itu. Nah, terus setiap hari Jumatnya yang muslim baik muslimah itu kumpul di lapangan, mereka sholat duha berjamaah sama baca 99 Asmaul Husna. Seperti itu. Nah, jadi meskipun yang Kristennya disatuin gitu di ruangan yang beda, itu kan pasti otomatis terdengar karena kan baca 99 Asmaul Husna pakai speaker gitu. Lama-lama hafal gitu kan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim gitu-gitu. Nah, terus juga Al-Fatihah itu karena ketika mereka mengaji tuh saya tetap di kelas. Jadi nggak keluar. Itu jadi masuk ke telinga saya gitu kan. Oh, Al-Fatihah tuh gini gitu. Terus juga mulai dari situ kebetulan setiap ada pelajaran PAI atau agama Islam itu saya nggak pernah keluar dari kelas.
Meskipun gurunya mempersilahkan untuk saya keluar, takutnya saya mau ke perpus atau mau kemana gitu kan. Cuman saya untuk memilih di dalam kelas aja. Tapi saya menyimak, ternyata seru ya Islam tuh kayak gini gitu. Bahkan saya ingat guru saya guru agama Islam waktu itu bilang pas SD, kalau kita nggak sholat, kan ada 5 waktu ya. Misalkan kita nggak sholat subuh, nanti ganjarannya gini gitu. Nah, itu tuh meresap ternyata ke saya gitu kan. Wah, kalau gitu harus sholat dong, kayak gitu. Nah, tapi kan saya Kristen gitu. Mungkin berangkat dari situ juga jadi salah satu hal yang bikin saya mikir, nih sebenarnya agama yang saya anut pada saat itu, Tuhannya apa dan bagaimana, karena saya itu berprinsip kalau Tuhan itu kan satu, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, dari situ juga mulai bertanya-tanya, ini benar nggak ya agama yang saya anut nih, kayak gitu. Itu dalam hati udah berpikir begitu? Udah berpikir dari SD, Oh. kayak gitu. Nah, terus diam-diam saya cari tahu sendiri, belajar sendiri. Beranjak SMP, saya mulai berani ajak diskusi atau debat kecil sama pendeta. Pendeta di gereja saya. Tapi beliau malah balik nanya, kenapa kamu nanya kayak gitu, kamu gak percaya Tuhan Yesus, kayak gituin kan. Ya pada saat itu kan saya bilang, iya saya percaya kok Tuhan gitu, tapi kenapa disebutnya ada 3 penyebutan itu. Terus pendeta saya jawabannya kurang memuaskan bagi saya gitu. Akhirnya saya coba cari pendeta lain. Dan pendeta berikutnya juga jawabnya sama, malah nanya balik, kenapa kamu bertanya seperti itu, kayak gitu kan. Terus kamu gak percaya Yesus? Terus saya bilang, Pak, kalau misalkan Bapak pengen saya untuk yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, seharusnya Bapak tuh bisa ngasih jawaban gitu kan, jelasin gini-gini, malah kenapa Bapak malah nanya balik, kayak gitu. Bukannya untuk kita bisa semakin yakin dengan agama kita perlu kritis, kata saya gituin kan. Nah, terus pendetanya malah agak tersinggung, jadi nggak ngejawab. Ya udah, akhirnya saya balik pulang. Terus saya tanya lagi sama pemuda remaja yang kebetulan mungkin ilmunya lebih tinggi daripada saya. Demikian pertanyaannya juga sama, balik nanya, kenapa kamu tanya kayak gitu? Ini kenapa semua yang saya tanya pertanyaannya kayak gitu. Terus akhirnya saya mungkin mulai agak ragu gitu kan terhadap agama saya yang dulu, tapi saya tetap menjadi seorang aktivis di gereja. Mungkin itu sambil saya buat bisa mantepin hati sambil nyari jawaban gitu ya. Terus bertahun-tahun beranjak sampai SMA. Demikian juga pas mau kuliah juga, dan kebetulan sebenarnya di jurusan saya itu saya nggak mau ngambil jurusan itu sebenarnya. Nah, tapi karena orang tua saya menyuruh untuk saya kuliah di sana dan ternyata lolos, itu sempat saya agak ngambek gitu kan sama diri sendiri, kayak ih Tuhan, kenapa sih saya dilolosin di sini gitu. Sempat ada penolakan dalam diri saya. Tapi ternyata justru dari jurusan yang saya ambekin itu, itu salah satu jalur saya buat mengenal Allah semakin dekat. Karena kampus saya UPI itu kerap didengar atau terkenal dengan sebutan Universitas Pesantren Indonesia. Karena di UPI itu emang kebanyakan khususnya untuk yang pendidikan gitu ya, pakaiannya tertutup, rapi, sopan, hijabnya panjang-panjang, kayak gitu. Dan lingkungan saya pada saat kuliah pun itu alhamdulillahnya orang-orangnya memang muslimah semua, terus muslim juga, berpakaiannya juga rapi, sopan. Terus mereka welcome kalau saya tanya gituin kan. Saya sempat ngajak diskusi teman-teman kuliah saya, kayak apa sih yang bikin kalian yakin sama Islam gitu kan. Mereka meresponnya tuh dengan tenang, enggak nanya balik kayak kenapa kamu nanya kayak gitu kan. Justru mereka ngasih penjelasan kayak
Islam tuh gini kayak gitu. Dan mendengar jawaban dari mereka, saya mulai tergoyah lagi gitu kan di agama saya sebelumnya. Sampai suatu ketika saya mulai makin resah sendiri gitu kan. Terus ya udahlah, saya belajar mau dalamin Islam, tapi sebelum itu saya pelajarin dulu agama sebelah saya, Katolik gitu. Saya pelajarin Katolik, terus tidak ada kecocokan di hati saya gitu. Terus saya pelajarin Islam sedikit-sedikit, terus juga ngeliat dari teman saya yang memang notabene Muslim dari lahir. Terus waktu itu saya juga sempat ngalamin dapat ujian lah ibaratnya ya, ujian dari Allah gitu. Dan itu bikin saya makin kecewa sama Tuhan. Dan saya sempat agnostik selama 1 tahun lebih. Jadi saya meskipun Kristen pada saat itu, tapi saya nggak menjalankan ibadah gitu. Itu saya agnostik, tetap percaya Tuhan, tapi saya tidak memeluk agama manapun. Tapi agnostik itu pun saya sambil cari-cari juga gitu. Kayak, aduh semakin hari saya makin gelisah gitu kan. Karena saya nggak berdoa tentunya, nggak beribadah, nggak berbicara sama Tuhan gitu. Saya cari terus, sampai pada titik dimana saya udah mulai hopeless dan saya berdoa dengan gimana ya, kalimatnya tuh kurang lebih seperti ini. Ya Tuhan, terserah Tuhan yang mana, kalau memang Islam adalah agama yang benar, tolong tunjukkan kuasamu. Saya minta pertanda atau clue gitu. Dan beberapa hari kemudian ketika saya tidur di kosan temen, itu dapat clue lah gitu atau petunjuk. Itu satu. Terus saya memang orangnya nggak gampang percayaan, jadi saya doa lagi, ya Tuhan, kalau memang Islam ini adalah agama yang benar, saya minta petunjuk daripadamu gitu. Terus nggak lama lagi dapat lagi petunjuk. Saya mungkin agak bukan iseng sih, mulai bandel gitu, nanya lagi gitu, agak menantang. Pokoknya doa saya sama, dikasih petunjuk lagi, atau kayak misalkan dikasih fenomena apa gitu yang ternyata ini loh kayak gitu. Dan itu semakin saya dalamin lagi, dan saya juga mulai resah gitu ya tentunya. Kayak aduh nggak bisa nih, saya ini manusia lemah gitu kan, kalau saya nggak punya pedoman arah hidup saya mau kemana kayak gitu. Betul. Nah ketika itu ya udah saya kebetulan punya kakak yang alhamdulillah sudah mualaf duluan. Jadi saya tanya sama kakak saya yang pertama, kakak waktu mualaf siapa yang bimbing? Kebetulan kakak saya bilang kalau MCI yang membimbing, karena kebetulan kakak saya itu kuliah di Bogor dan yang membimbing dan membinanya MCI dari cabang sana, seperti itu. Terus juga saya juga banyak nanya sama kakak saya, kira-kira apa yang bikin mereka itu percaya bahwa Islam itu adalah agama yang pantas untuk mereka anut. Dan mereka juga welcome dan seneng gitu. Kamu kayaknya tertarik sama Islam ya gitu. Jadi kakak saya pun menjelaskan, dan alhamdulillah kakak saya ini memang jauh lebih kritis daripada saya gitu. Bahkan beliau pun sama mencari kebenaran tentang Islam itu kurang lebih 7 tahun bahkan 10 tahun mungkin durasinya gitu. Dan ngelihat respon kakak saya, alhamdulillah saya juga ternyata gini. Dan seiring berjalannya waktu, saya pun mencoba untuk memantaskan gitu kan, buat mantepin gitu. Pokoknya saya itu harus memeluk suatu agama, gak boleh dari suruhan orang atau karena seseorang atau sesuatu. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu ya, 11 Januari, itu juga dibantu dari pihak MCI, dibina, dibimbing. Alhamdulillah itu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti itu, dan alhamdulillah
mengenal Masuk Islam. Islam dan masuk Islam. Masya Allah ya. Jadi tidak sebentar ya, panjang sekali 10 tahun mencari konsep ketuhanan yang benar, mencari Tuhan yang benar. Ternyata melalui kakaknya sendirilah, maksudnya diyakinkan gitu ya oleh kakaknya Kak Keke. Memang kalau udah agnostik itu istilah sekarang tuh udah sebenarnya udah setengahnya itu. Setengah orang udah masuk Islam, udah 50% gitu. Jadi 50% lagi tinggal lock in lah. Karena kan la ilaha illallah, la ilaha kan tidak ada Tuhan. Dia meyakini satu Tuhan, tapi dia belum mempercayai agama mana kan. Dia la ilahanya udah benar, tidak ada Tuhan. Illallahnya ini yang kecuali Allah ini yang masuk Islamnya gitu. Masya Allah. Nah, kemudian respon keluarga pada saat itu bagaimana tuh, kakak? Alhamdulillahnya respon mereka gitu ya, tentunya untuk ibu saya sangat senang, terus juga merangkul, terharu tentunya ya, Terharu, maksudnya karena mungkin mama saya itu ngelihat dia yang dulu ternyata digantikan atau dibalas oleh Allah melalui anak-anak yang mualaf seperti itu. Jadi mama saya pun berpesan, nak, tolong kamu ketika meluk agama yang kamu yakini, jalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kesalahan, itu tolong nanti diperbaiki. Terus juga belajar dengan, ya pokoknya patokannya itu ya dari Al-Quran, hadis, seperti itu. Dan cari pembimbing yang baik dan benar, seperti itu. Positif ya, Ya. orang tua ya. Kalau ayah gimana ayah? Alhamdulillah belum tahu, Mas. Belum tahu sampai sekarang. Ini gimana kalau ditonton nih? Nggak apa-apa. Halo papa. Orang tua di sini atau di mana? Di mana? Di luar kota, di Cilegon. Oh, di luar kota ya. Ngerti ini nggak? Ngerti gadget nggak? Ngerti. Ngerti ya? Aduh, saya sebut kota lagi. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, bisa di ini kok. Di apa? Di bip kalau. Oh, jadi ayahnya belum tahu ya. Iya, belum tahu. Jadi ibu memang mohon maaf kalau memang ibu dan bapak nggak bermasalah, maksud apa udah Masih ini? masih nikah. Maksudnya. Berarti ibu di sana juga? Di kota itu. Oh gitu. Nah, saya bingung mau nanya apa lagi nih, jadi lupa nih. Kemudian kan setelah mengenal Islam, dibimbing sama teman-teman dari MCI, saya penasaran nih masalah konsep ketuhanan yang ke kritis di dalam hal itu. Memangnya selain konsep ketuhanan ada nggak sih? Kan kakak kan ini kan dulunya kan pengkhotbah ya, sering otomatis baca-baca ayat-ayat dan seterusnya gitu. Memang ada yang ragu di dalam itu apa gimana gitu? Ada nggak satu atau dua ayat yang kakak tuh ragu gitu di agama sebelumnya? Di agama sebelumnya sebenarnya saya udah lupa ya ayat-ayatnya gitu. Ya, tapi kalau konteksnya. secara konteks atau garis besarnya di agama sebelumnya itu kan penyebutannya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Sedangkan yang saya yakini, prinsip saya itu Tuhan itu kan tunggal, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu gitu. Dan kenapa Yesus gitu atau Nabi Isa itu disebutnya Bapak kayak gitu. Nah, meskipun memang saya menganut agama tersebut dulu gitu, tapi saya pun mempertanyakan hal tersebut gitu dalam diri saya. Sedangkan kalau Allah gitu ya, kalau di kitab Islam gitu, Allah tuh ya udah sangklek Allah gitu. Nah, terus yang terkait Yesus itu atau Nabi Isa itu kan kalau di Kristen itu lahir dari rahim Bunda Maria gitu, tanpa bersetubuh dengan lelaki manapun dan dianggap suci seperti itu. Terus saya juga jadi mikir, Tuhan itu kan tidak diperanakan, tapi ini Yesus kenapa bisa disebut Tuhan gitu,
padahal Tuhan itu kan tidak beranak dan tidak beranak dan tidak diperanakan kayak gitu. Seharusnya Tuhan itu ya ada sebagai mestinya dia punya tahta tertinggi yang nggak bisa diciptakan oleh siapapun gitu. Ya Allah ya Tuhan tuh ya udah gitu. Seperti itu. Jadi itu saya salah satu titik kritis di situ, mempertanyakan terus dalam diri saya kayak gitu. Allah itu ada sebelum apapun itu ada gitu. Sebelum makhluknya ada gitu. Iya. Seperti itu. Ada nggak kritis-kritis dengan ayat-ayat Alkitab lain, Bible lain gitu? Di Alkitab kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Betul. Nah, di perjanjian lama itu tidak diceritakan Yesus. Kan katanya Yesus kan katanya Tuhan. Kenapa kok tidak diceritakan di situ? Maksudnya dari awal. Terus Yesus itu baru diceritakan pas di perjanjian baru. Terus kenapa Yesus bisa disalib kayak gitu? Kan aku mikirnya Tuhan itu kan nggak bisa disalib ya, maksudnya kayak gitu. Maksudnya kalau Tuhan itu disalib kan otomatis akan terluka dan dia pasti ada luka gitu. Aku mikirnya kayak berarti dia menistakan dirinya sendiri dong. Masa Tuhan menistakan dirinya sendiri, mencelakainya dirinya sendiri gitu. Gak mungkin seorang Tuhan yang tahtanya paling tinggi di alam semesta ini gitu bisa menistakan atau mencelakai dirinya sendiri, seperti itu. Kan untuk ini menebus dosa manusia kan kata. Iya. Cuman kok kenapa dengan cara itu ya? Iya, kenapa dengan cara itu? Allah kan Tuhan itu kan harusnya konsepanku gitu ya dulu mikirnya. Tuhan itu kan kekuatannya udah super power gitu. Waktu aku kecil mikirnya kan Tuhan kan ibaratnya mah kayak Ultraman itu kan punya kekuatan super gitu. Kenapa dia nggak pakai kekuatannya aja gitu? Kenapa harus mencelakai dirinya sendiri gitu? Demikian aku mikirnya juga Tuhan itu kan kekuatannya udah sangat tertinggi, tak terbatas gitu. Siapapun nggak bisa mengalahkan Tuhan gitu. Kenapa? Untuk menebus dosa umatnya atau hambanya harus dengan mencelakai dirinya sendiri. Seperti itu kira-kira. Nah, ini juga saya penasaran pengen tanya. Kakak kan di agama sebelumnya kan, ini pertanyaannya juga saya tanyain ke teman-teman yang lain. Teman-teman narasumber atau mualaf yang lain. Kan di Kristen kan dijanjikan surga ya, Kak? Iya. Mudah sekali gitu. Kok mau gitu? Masuk Islam gitu, yang masuk surganya tuh masih harus ada proses ini itu dan sebagainya gitu. Sedangkan yang di sebelumnya tuh mudah saja, tinggal ditebus dosanya, pengakuan dosa, selesai urusan. Kenapa sih nggak berpikir praktis gitu? Kenapa agak bukan pragmatis ya? Kenapa yang memilihnya Islam lah gitu? Memilihnya Islam karena di Kristen itu kayaknya kalau bukan kayaknya sih, ya udah itu di Alkitab pun kayak pembahasannya cuman sampai hari akhir. Sedangkan kita nggak tahu kan ketika nanti meninggal itu kira-kira akan terjadi apa terhadap diri kitanya. Terus bagaimana cara kita tahu kita masuk nerakanya itu atau surganya itu seperti apa. Terus juga di Islam itu aku sangat interest dengan dari sebelum kita ada gitu ya, manusia ada di bumi itu udah dijelaskan gitu sedemikian rupa lengkap ya? Dan lengkap. Terus juga setelah kita meninggal pun itu nggak cuma sampai situ, tapi di ada juga di alam kuburnya kayak gitu kan, entar bagaimana dan seperti apa. Terus juga untuk bisa sampai ke final atau surga neraka pun itu ada tahap dan prosesnya gitu. Bahkan diceritakan juga gitu. Terlebih lagi ketika pas nanti hari kiamat pun itu tanda-tandanya seperti apa dan prosesnya juga bagaimana, ada Yajuj Majuj yang seperti itu. Dan itu yang bikin aku kayak jadi takut kalau misalkan aku salah pegang agama gitu. Dan aku memutuskan untuk masuk Islam itu karena Islam itu sedetail itu, serinci itu. Dan kalau misalkan kita
apa namanya, gelisah atau ragu akan sesuatu, Islam tuh ternyata dalam Al-Quran pun ada jawabannya gitu. Seperti itu. Apa namanya, sesuai dengan zaman ya, apa Al-Quran. Nah kemudian kakak ada nggak sih apa setelah masuk Islam nih yang hitungan berapa hari nih, apa ada hambatannya atau tantangan atau sesuatu yang menjadi sebuah rintangan yang kakak alami sekarang gitu? Biasanya otomatis kan setelah masuk Islam itu memang Allah biasanya tuh langsung uji langsung tuh, langsung. Bahkan ada juga teman-teman mualaf kita sebelum masuk Islam pun dia udah diuji, bener-bener diuji, apa ini bener nggak nih si calon mualaf ini dia masuk Islam tuh dengan kesungguhannya dan seterusnya. Ada nggak kakak? Untuk dari saya pribadi gitu ya, kebetulan waktu sebelum mualaf itu yang apa namanya, mengajak saya untuk berpacaran gitu, itu kebanyakan dari agama berseberangan. Itu sebelum mualaf, jadi agama berseberangan, entah kayak Buddha atau bahkan Islam pun gitu, Muslim gitu kan. Nah setelah saya mualaf itu ada yang mungkin bisa lebih dari 2 gitu ya, yang tiba-tiba ngajak saya buat Nikah? apa namanya, nikah. Terus juga banyak yang muji cantik dan sebagainya. Sebenarnya saya tuh kurang suka dibilang cantik sih, dipuji cantik, karena saya ngerasa takutnya nanti kena ain saya, kayak iya. gitu. Nah terus apa namanya, tantangannya juga saya harus mempersiapkan diri saya untuk berani bilang sama ayah saya tentunya, kayak gitu kan, karena ayah saya itu tergolong cukup tegas dan agak keras gitu, dan beliau sangat berpegang teguh dengan agamanya gitu, dengan agama saya sebelumnya. Jadi saya pun harus berpikir di waktu yang tepat kapan untuk berani bilang sama beliau gitu, dan tentunya harus bilang dengan cara yang baik, sopan, biar beliau itu tahu kalau oh Islam tuh ternyata memang mengajarkan hal-hal yang baik juga gitu. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan hatinya terketuk bisa menerima ya, yang minimal bisa menerima kakak ini menjadi seorang muslimah lah ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana perasaan kakak nih setelah menjadi muslimah? Gimana nih perasaannya? Jadi seorang muslimah tentunya saya bersyukur banget gitu ya. Waktu selesai baca 2 kalimat syahadat tuh saya langsung nangis karena ngerasa kayak apa, dirahmati Allah gitu. Kayak istilahnya mah dirangkul sama Allah secara nggak langsung gitu, kayak selamat datang atau welcome kayak gitu. Dan terlebih lagi saya juga ngerasa bersyukur ternyata teman-teman saya pun mensupport saya, dan ibu saya, kakak saya pun mendukung, adik saya juga mendukung. Dan saya juga harus tentunya banyak belajar tentang Islam, bagaimana dan seperti apa gitu. Karena di era sekarang tentunya arusnya makin keras kayak gitu kan. Jadi salah satu hal yang menantang sih cukup bagi saya kayak gitu. Ada target nggak nih? Mau apa dulu nih? Achievement, capaian yang ingin dicapai? Pengen apa gitu? Tentunya bisa baca tulis Al-Quran, itu pasti kayak gitu. Karena saya kan seorang perempuan ya, yang kelak bakal insya Allah gitu jadi seorang istri dan jadi ibu. Karena saya berprinsip kalau generasi saya atau anak saya mau jadi berkualitas, itu harus berasal dari ibu yang berkualitas. Ya, betul. Kayak gitu. Jadi sebelum saya mencetak anak-anak yang berkualitas, saya harus jadi perempuan yang berkualitas kayak gitu. Dari ilmu dasarnya, terus dari fikih, akhlak dan sebagainya, bagaimana seperti apa, sehingga nanti insya Allah itu bakal terus menerus gitu, ilmunya bakal tersalurkan juga kayak gitu. Jadi nggak stuck di saya aja, tapi ke generasi-generasi selanjutnya kayak gitu. Terus juga ya belajar hal-hal sederhana lainnya, entah masuk kamar mandi,
mulai dari kaki mana, ntar keluar dari kaki mana juga, berpakaian juga pasti ada doanya, bercermin juga ada doanya, terus juga dari tutur kata pastinya, karena kan sekarang kalau apa-apa pasti ada embel-embel kayak hewan gitu kan. Oh. Ya itu yang kayak maaf ini Iya. gitu kayaknya, dan teman-temannya kayak gitu. Jadi saya juga dengar kalau jadi seorang mualaf itu kebanyakan ekspektasi orang berpikir kalau ini orangnya pasti suci nih, atau dia bisa kasih jadi role model yang bagus atau baik gitu. Padahal bagi saya gitu, entah mualaf ataupun bukan, itu kita sama-sama manusia tentunya. Ada salah, ada perbuatan yang bisa jadi miss juga. Jadi ini balik lagi sebenarnya ke orangnya gitu. Mau terus evaluasi atau belajar kah, Iya, atau betul. kira-kira malah keras kepala kayak gitu. Jadi itu sih kalau buat saya. Iya, ya ini bagus sih punya pola pikir seperti itu ya. Jadi kadang kita gini kakak ada hadis Nabi tuh, Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam itu, manusia itu pasti berbuat dosa. Kemudian ada kelanjutannya, wa khairu khotoina tawabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan atau berdosa itu adalah bertaubat. Nah, kadang kita sebagai manusia ini tahu nih kita pasti akan berbuat salah. Bertobat aja. Terus kemudian dia yakini dia akan berbuat salah lagi gitu kan. Jadi treatment dia itu menjadi orang atau muslim yang baik dengan muhasabah dirinya tuh nggak ada, karena itu tadi dia meyakini ya ngapain kita berbuat atau bertobat, pasti akan kita berdosa lagi gitu kan. Padahal tidak demikian difahami. Kalaupun misalkan, ini sedikit ya informasi, kalaupun misalkan kita hari ini, kita sekarang nih, kita misalkan berbuat dosa itu misalkan nilainya 100, kemudian kita besok bertobat nih, kemudian kita besoknya lagi berdosa lagi, karena kita sebagai seorang manusia pasti akan berbuat dosa kan, tidak luput. Nah, dosa ini kalau bisa nih jangan nilainya 100 lagi, berkurang 50 gitu nilainya. Besok bertobat berdosa lagi, nilainya kurang 20 sampai hilang. Ganti lagi dosa yang misalkan kan ada ya manusia tuh dosanya tuh yang itu aja. Ketika dia mengalami proses pertobatan, seharusnya seperti itu menghilangkan dosa yang sering dia perbuat gitu. Nah, ini kadang kita lemah di sini juga nih, kakak. Jadi kita ya begitulah. Jadi menjadi seorang muslim yang nggak kafah jadinya ya, nggak secara keseluruhan nggak mencerminkan akhlak yang baik gitu kakak. Nah, kemudian kakak tadi kan perasaannya masya Allah ya, udah bahagia, senang dan seterusnya gitu. Nah, kakak ini harapannya apa nih? Punya harapan gak nih? Saya pengen nanya, cuman malu-malu nih. Mungkin netizen kali mau nikah umur berapa gitu. Mungkin ada target gitu. Ada yang penasaran gitu. Nikah ya? Kalau nikah sih kebetulan saya umurnya 25 tahun gitu. Tahun ini 26, nanti Juli. Kalau nikah saya nggak tahu ya, karena itu kan balik lagi ikutin dari flow-nya aja ya. Iya, let it flow gitu. Yang pastinya yang saya yakini itu ketika seseorang mau terus untuk belajar dan berubah ke arah lebih baik, insya Allah Allah itu bakal kasih pendamping gitu, buat mensupport gitu seseorang untuk jadi teman hijrahnya gitu. Dan kalau untuk nikah mungkin target gitu ya di kisaran ya 1 sampai 2 tahun lagi kali ya. Udah punya calon kali ya? Alhamdulillah belum sih, Mas. Belum. Mungkin udah ya, Allah yang siapin. Ya udah. Mbak, ada lagi harapan untuk kakak? Harapannya kalau untuk saya bisa semangat terus belajarnya, yang pastinya istiqomah. Karena ya era sekarang juga tentunya kan banyak hal yang
entah dari media sosial pun itu secara tidak langsung bisa berpengaruh gitu. Betul, Balik lagi gimana kita menyikapi penggunaan dari media sosial itu sendiri. Terus juga pinter-pinter milih atau adaptasi dengan lingkungan, karena lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang bisa merubah kita lambat laun gitu kan, entah ke arah lebih baik atau lebih buruk seperti itu. Dan harapan saya juga tentunya yang pasti saya sangat berharap gitu ya, orang tua saya tentunya bisa mendapatkan hidayah supaya orang tua saya bisa mengenal bahkan masuk Islam gitu. Jadi bisa sama-sama antar kalau ibadah bareng gitu atau sholat tuh sholat berjamaah kan kelihatannya tuh adem banget gitu nikmat ya. sekali ya. Nikmat gitu. Itu kayak hadiah yang paling terindah kayaknya di hidup saya. Mungkin begini terakhir nih Kak. Kalau misalkan nih ayahnya lihat nih Kakak mau ngomong apa sama ayah? Mau ngomong kamera deh silakan. Iya, kalau misalkan gitu ya, papa ngeliat, harapan saya papa itu bisa menerima anaknya kalau sudah berbeda keyakinan dengan papa tentunya, terus juga papa mulai menerima atau bisa mentoleransi kalau Islam itu tidak seburuk yang orang-orang pikir, bahkan papa pikirkan. Karena saya juga yakin kok agama yang lain pun mengajarkan hal-hal yang baik, demikian pun Islam gitu. Kalau ada yang mencerminkan hal-hal buruk gitu atau mengadu domba, itu mungkin oknum kayak gitu yang ingin memecah belah kita antar umat beragama bahkan agama lain kayak gitu. Terus juga harapannya papa terus tetap menyayangi anak-anaknya yang sudah mualaf, seperti waktu kakak mualaf pun itu memang awalnya juga kan prosesnya tidak cepat ya untuk bisa berbaur lagi gitu atau dekat lagi. Tapi saya percaya kalau papa itu adalah papa yang baik, papa yang hatinya lembut, yang tentunya bagaimanapun anaknya atau anaknya memeluk agama manapun, pasti papa itu sangat menyayangi anak-anaknya seperti itu. Karena cinta papa pun pastinya cinta orang tua itu sangat tulus, saya yakin kayak gitu. Mau sebeda apapun anak dengan orang tua pasti akan tetap menerima anaknya, bagaimanapun keadaannya gitu. Amin, amin. Kita Masya Allah tentunya ya semoga ayahnya menerima ya Kak ya. Saya juga terharu nih. Mudah-mudahan ya ayah kakak bisa menerima Keke apa adanya gitu, karena ini kan pilihan hidup ya. Ini juga sudah melalui proses yang panjang juga, udah 10 tahun dengan berbagai ya studi, tentunya nggak ngasal-ngasal gitu kan ya Keke ya. Jadi ini tentunya melalui proses yang panjang lah gitu. Baik Kakak, terima kasih atas kedatangannya, Masya Allah. Semoga kita aminkan lah doa-doanya, harapannya Kakak, semoga dan juga tetap istiqomah. Amin. Bisa istiqomah dan bisa mengikuti kajian-kajian nih kan untuk pengupgradean diri, penambahan skill dan seterusnya sebagai seorang muslimah yang kafah. Insya Allah dimudahkan jalannya oleh Allah. Amin. Baik, sahabat sekalian, demikianlah bincang-bincang kami bersama Kak Keke. Masya Allah tadi bisa kita simak bersama bagaimana beliau lama sekali ya teman-teman sekalian, 10 tahun belajar mencari Tuhan. Bayangin bagaimana kalau kita bayangkan ya kegalauan, kegundahan, pergolakan batinnya itu seperti apa gitu kan. Bahkan mau berdoa pun bingung. Kita nih yang menjadi muslim turunan gampang aja tinggal ngangkat ke atas dan seterusnya berdoa. Kadang doanya minta macam-macam gitu kan. Ini beliau saja betapa sulitnya mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai agama yang dipelajarinya. Para sahabat sekalian, bisa diambil hikmahnya, ibrohnya dari perbincangan kita kali ini. Semoga bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sahabat wakaf, demikianlah
pembicaraan kita pada sore kali ini. Tentunya jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mengupdate info-info terbaru dari channel kami. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.